Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 11. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Untuk kompetensi dasar kita yaitu mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk materi kali ini kita akan membahas dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Mengapa? Karena paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia karena digali dari tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri. Hal tersebut telah dipraktekkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia ini merdeka. Hal tersebut bisa kita lihat misalnya sebagian besar masyarakat Indonesia telah menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila sudah tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila yang lain. Atau dengan kata lain, sila-sila Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dan tidak terpisah. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Notonegoro yang menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia ini harus taat terhadap asas yang berlaku. Kemudian konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan atau mentaati asas yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah
atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, akal, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Jadi demokrasi itu harus dilaksanakan dengan kecerdasan gitu ya. Jadi tidak melulu dengan kekuatan otot, kekuatan senjata, kekuatan massa atau orang banyak, tetapi justru mengedepankan kecerdasan rohaniah, akal, rasional, emosional gitu ya. Kemudian yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Salah satu ciri khas demokrasi. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan tersebut. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR ya, DPR, DPD, dan DPRD ya. Namun kedaulatan penuh tetap berada di tangan rakyat. Kemudian yang keempat, demokrasi dengan rule of law ya, hukum yang memerintah negara. Artinya hukum benar-benar dihormati dan dijunjung tinggi. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan atau demokrasi dagelan gitu ya, demokrasi rekayasa atau demokrasi manipulatif. Nah, jadi harus mengandung, melindungi, dan mengembangkan kebenaran hukum. Hukum harus berada di atas kepentingan. Yang kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum, legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Yang ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum, legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemarautan atau anarki atau kesewenang-wenangan. Kemudian yang keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, legal interest, seperti perdamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Kemudian pilar yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan. Ya, memang salah satu ciri khas pelaksanaan demokrasi itu adalah adanya pemisahan kekuasaan. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum. Pengertian tidak tak terbatas itu artinya ada batasannya gitu ya secara hukum.
Melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan, division and separation of power gitu ya. Sehingga akan melahirkan sistem pengawasan dan perimbangan, check and balance. Masing-masing lembaga negara ya yang memiliki kekuasaan yang seimbang tadi bisa saling melakukan pengawasan satu sama lain. Oke, kemudian pilar yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia, yang tujuannya bukan saja menghormati hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Ini diwujudkan dengan banyaknya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian berikutnya demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen, ya, yang tidak memihak gitu ya, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya, ya. Jadi ada pengadilan yang merdeka, bebas dari tekanan atau intervensi pihak manapun gitu ya, sehingga bisa memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Ya, kemudian selanjutnya demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat. Lebih khusus lagi, pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten kota dengan peraturan daerah gitu ya. Dengan peraturan daerah, daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi pemerintah diberikan pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengatur sendiri daerahnya, membangun daerahnya gitu ya. Nah, sehingga kemudian daerah tersebut bisa lebih berkembang dalam rangka mensejahterakan rakyat atau masyarakatnya. Oke, berikutnya adalah demokrasi dengan kemakmuran. Membangun negara kemakmuran, welfare state, oleh dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Tentu semua negara di dunia termasuk Indonesia ya selalu mencita-citakan agar rakyatnya makmur gitu ya. Tidak ada negara yang ingin rakyatnya sengsara. Nah, kemudian yang terakhir adalah demokrasi yang berkeadilan sosial.
Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, dan kelompok, satuan atau organisasi yang menjadi anak emas. Ya, semuanya harus mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. Ya, tidak ada yang diberikan keistimewaan atau hak-hak khusus. Karakter utama dari demokrasi Pancasila ini adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Nah, kemudian periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Terkait dengan periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila gitu ya. Jadi sejak Indonesia merdeka, kita mengalami berbagai peristiwa gitu ya, atau perkembangan terkait dengan pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Baik, periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila ini dimulai dengan yang pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Kalau kita mengikuti risalah sidang BPOPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, maka akan terlihat begitu besarnya komitmen para pendiri bangsa ini untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Muhammad Yamin dengan beraninya memasukkan asas pri kerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia merdeka. Lalu Insinyur Soekarno dengan penuh keyakinan memasukkan asas mufakat atau demokrasi dalam usulannya tentang dasar negara Indonesia merdeka yang kemudian diberi nama Pancasila. Keyakinan mereka yang sangat besar timbul karena dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka. Mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang harus diwujudkan. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan, yaitu dalam kurun waktu 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers atau media massa yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain ini belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Periode kedua
pemerintahan negara Indonesia merdeka ini berlangsung dalam rentang waktu antara 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang terjadi antara 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu itu terjadi perubahan bentuk negara yang semula negara kesatuan menjadi negara serikat gitu ya. Kemudian sistem pemerintahan juga berubah dari sistem presidensial menjadi kuasi parlementer. Kuasi parlementer ini atau parlementer semu ya, karena sistem parlementer juga tidak dilaksanakan secara murni. Lalu yang kedua, ada pergantian Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau OODS tahun 1950 yang berlangsung antara 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, pada periode berlakunya OODS ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dengan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai 1959 negara kita menganut demokrasi parlementer. Selanjutnya yang ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Pada periode sebelumnya, pada tahun 1955 kita sempat melaksanakan pemilu yang merupakan pemilu pertama setelah Indonesia merdeka untuk memilih anggota DPR dan badan konstituante. Nah, badan konstituante ini adalah badan yang nantinya bertugas untuk membuat undang-undang dasar menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, pada pelaksanaan demokrasi periode 1959 sampai 1965, ternyata kinerja Dewan Konstituante ini terlalu berlarut-larut sehingga membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik ya. Indonesia dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena tidak memiliki landasan konstitusional atau undang-undang dasar yang hanya bersifat sementara gitu ya. Nah, situasi seperti ini tentu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap situasi keamanan nasional yang bisa membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Nah, Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi tersebut sangat membahayakan dan tidak bisa dibiarkan gitu ya. Sehingga pada situasi yang pelik tersebut, Presiden Soekarno kemudian menerbitkan dekret ya pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang dikenal dengan istilah Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959.
Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dekret Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional bangsa Indonesia. Era baru demokrasi pemerintahan Indonesia mulai memasuki sebuah konsep demokrasi baru yang oleh Presiden dikenal dengan istilah demokrasi terpimpin. Nah, adapun konsep dari demokrasi terpimpin ini dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin ini merupakan kebalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer gitu ya. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini memiliki kecenderungan bahwa segala keputusan final atau keputusan terakhir itu berada di tangan Presiden sebagai pemimpin tertinggi pada saat itu. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi ya, yang singkat antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto pada saat itu dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, era ini kemudian dikenal dengan istilah era Orde Baru gitu ya, dengan mengusung konsep demokrasi Pancasila. Orde Baru memiliki visi untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia yang mengharapkan adanya perubahan politik yang lebih demokratis. Tetapi juga pada akhirnya harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif gitu ya, yang pokok dalam kehidupan politik Indonesia. Dalam perjalanannya politik pemerintah Orde Baru justru terjadi pemusatan kekuasaan. Kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga-lembaga negara lain, baik itu yang bersifat suprastruktur maupun yang bersifat infrastruktur gitu ya. Nah, sehingga kesimpulannya pada masa Orde Baru demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan gitu ya, karena nilai-nilai Pancasila tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen, tetapi justru menjadi alat politik penguasa. Oke, kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru pada akhirnya kemudian membawa dampak bagi Indonesia sehingga menimbulkan krisis multidimensi ya, mulai dari krisis ekonomi, kemudian krisis kepercayaan terhadap pemerintah gitu ya oleh rakyat. Nah,
sehingga kemudian terjadi semacam gerakan gitu ya, yang dikenal dengan istilah gerakan reformasi. Nah, karena pada masa itu Orde Baru dianggap gagal gitu ya melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan cenderung terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Reformasi sendiri dimaksudkan dalam rangka mengembalikan kembali, menata kembali gitu ya, hal-hal yang menyimpang pada masa Orde Baru ya, supaya kembali kepada nilai-nilai Pancasila yang ideal sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi sesuai dengan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat dan Pancasila. Adapun ciri-ciri demokrasi pada masa reformasi yang dicita-citakan, yaitu yang pertama adanya penegakan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan ya, sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga kemasyarakatan. Lalu yang kedua ada pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif gitu ya, sehingga satu sama lain bisa saling melakukan pengawasan. Kemudian yang ketiga adalah penghormatan kepada keberadaan asas, aspirasi, dan program-program partai politik gitu ya. Kemudian mengusung sistem multipartai dalam rangka memberikan hak kepada setiap warga negara gitu ya, yang sudah dijamin dalam undang-undang. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka menambah pengetahuan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.